Halo anak-anak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar. Materi kita hari ini adalah tentang menganalisis peluang usaha. Merencanakan usaha rintisan bukanlah hal yang mudah. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, salah satunya adalah peluang usaha. Seorang wirausahawan harus cerdas melihat peluang usaha dan risiko dari usaha yang akan digelutinya. Apa yang dimaksud dengan peluang dan risiko dalam usaha? Bagaimana cara kita mengetahui tingkat peluang usaha? Dalam bab ini akan dibahas mengenai peluang usaha dan risiko usaha secara menyeluruh. Peluang dan risiko usaha. Seorang wirausaha harus pandai mencari peluang usaha yang akan menguntungkan. Bukan hanya peluang, ia pun harus pandai membuat perencanaan yang matang. Peluang dan perencanaan adalah dua hal yang saling berkaitan. Saat peluang muncul, maka langkah selanjutnya adalah membuat perencanaan usaha. Dalam berwirausaha, perencanaan usaha yang matang terarah menjadi modal keberhasilan usaha. Perencanaan merupakan hal yang paling mendasar dalam membangun sebuah usaha. Namun, membuat suatu perencanaan bukanlah hal yang mudah. Perlu pengetahuan yang mumpuni tentang hal tersebut. Banyak perusahaan yang mengalami kegagalan karena kesalahan dalam membuka peluang dan juga kesalahan dalam pembuatan perencanaan. Untuk mengenal lebih jauh apa yang dimaksud dengan peluang usaha dan juga risiko usaha, mari kita membahasnya secara bersama. Yang pertama, peluang usaha. Apa yang dimaksud dengan peluang usaha? Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah peluang usaha. Istilah ini menunjukkan pada adanya suatu kesempatan untuk melakukan usaha. Dalam hal bahasa Inggris, kata peluang disebut dengan opportunity, memiliki arti kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Sedangkan usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jika dilihat dari dua pengertian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa secara terminologis, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, seperti keuntungan, kekayaan, ataupun uang, dengan memanfaatkan berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Peluang usaha dapat bersumber dari banyak hal. Berikut penjelasan sumber-sumber peluang usaha. Yang ke-A, sumber-sumber peluang usaha. Seorang wirausaha harus jeli melihat peluang mana yang dapat menghasilkan keuntungan. Sumber-sumber peluang tersebut dapat bersumber dari banyak hal, baik yang ada dalam diri atau internal maupun dari luar diri atau eksternal. Berikut adalah sumber-sumber peluang usaha yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, peluang internal. Bagi seorang yang kreatif, apapun bisa dijadikan peluang usaha, termasuk hal-hal yang ada dalam dirinya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan peluang usaha atau peluang internal? Peluang internal merupakan peluang yang muncul dari apa yang sudah ada dalam diri kita. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut tidak terpikirkan, tapi bagi seorang wirausaha, justru peluang yang ada dalam dirinya bisa menjadi peluang usaha yang menyajikan. Berikut adalah peluang usaha yang terdapat dalam diri kita. Yang A, hobi. Rasanya hampir semua orang memiliki hobi. Masing-masing orang memiliki hobi yang berbeda. Bagi orang yang kreatif, hobi bisa dijadikan peluang usaha yang menjadi sumber penghasilan. Bahkan banyak wirausaha yang mulai usahanya dari sekedar hobi dan akhirnya menjadikannya seorang pengusaha. Beberapa hobi yang bisa menjadi peluang usaha yaitu memasak, menulis, olahraga, membuat blog, membuat kerajinan tangan, bahkan memelihara hewan pun bisa menjadi peluang usaha. Tentu saja kita tidak bisa hanya bermodal rasa suka saja, namun juga harus dibarengi dengan sifat tekun dan disiplin. Contohnya, bagi yang memiliki hobi membuat kue, bisa mengembangkannya hobi tersebut dengan menawarkan produk kuenya kepada lingkungan terdekat terlebih dahulu. Awalnya bisa saja bermodal iklan dari mulut ke mulut,
Setelah banyak konsumen, maka usaha membuat kue tersebut harus ditingkatkan dengan membuat perencanaan yang matang. Berikut modal usaha dan strategi pemasaran yang tepat. Di samping itu, kreativitas dalam membuat varian rasa dan kualitas juga harus dipertimbangkan. Salah satu pengusaha sukses Indonesia yang mengawali usahanya dari hobi yaitu Ibu Moriarty Soedibyo. Beliau putri keraton yang hobi minum jamu, lalu dikembangkan menjadi sebuah usaha yang kini sangat terkenal di masyarakat. Jadi bagi orang kreatif, hobi pun bisa dikembangkan menjadi sebuah usaha. Kita bisa melihat di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang sukses yang mengawali usaha dari hal-hal yang dianggap sebagai hobi. Kemudian yang ke B, keahlian. Selain hobi, keahlian yang dimiliki seorang dapat juga menjadi sebuah peluang usaha. Mungkin bagi sebagian orang hal tersebut tidak terpikirkan. Padahal keahlian yang dimiliki seorang berpeluang untuk dikembangkan menjadi usaha. Misalnya, keahlian menulis, keahlian berbahasa asing, keahlian menjahit, dan masih banyak lagi lainnya. Bagi yang memiliki keahlian tertentu, hal tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha. Yang terpenting ada tekad kuat dan keinginan untuk mencoba. Misalnya, seorang yang terampil menjahit, ia bisa mengembangkan keahliannya dengan membuka usaha jahitan. Kemudian, saat modal usaha bertambah, untuk menutup kemungkinan untuk membuat usaha garment. Tentunya dengan ketekunan, kerja keras, kreativitas, dan kesabaran, sebuah peluang usaha dapat berkembang menjadi usaha yang sukses. Salah satu wirausaha muda yang sukses mengembangkan usahanya berdasarkan keahliannya yaitu Ferry Unardi, pendiri situs traveloka.com. Awalnya, ia seorang engineering yang memiliki keahlian dalam bidang rekayasa perangkat lunak atau software engineering dan juga bisnis. Dia menggabungkan kedua keahlian tersebut menjadi bisnis online yang berkecimpung di bidang pemesanan tiket transportasi. Yang kecil, latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan dan pengetahuan yang diperoleh seorang bisa dijadikan peluang usaha. Namun bukan hanya latar belakang pendidikan dan pengetahuan saja, tetapi dibutuhkan pula kreativitas dan kemauan yang kuat untuk mulai mengembangkan peluang usaha. Latar belakang pendidikan dan pengetahuan sangat potensial untuk dijadikan peluang usaha. Mengapa demikian? Karena ilmu yang sudah dikuasai dapat menunjang usaha agar lebih berkembang. Para ahli kewirausahaan seringkali menyarankan untuk memiliki jenis usaha atau produk yaitu yang kita kuasai. Hal ini penting karena dengan menguasai ilmu usaha yang akan dijalankan, maka usaha pun akan lebih berkembang. Seorang wirausaha yang mengetahui usahanya dengan latar belakang pendidikan dan pengetahuan yang sangat ia kuasai, maka akan memudahkan usaha yang akan dijalankannya. Contohnya, seorang lulusan SMK jurusan pariwisata, maka pendidikan dan pengetahuan yang sudah dimilikinya di bangku sekolah bisa dijadikan peluang usaha di bidang jasa pariwisata. Seperti membuka jasa travel, contoh lainnya seorang lulusan SMK jurusan tata boga, maka ia pun bisa menggunakan ilmu dengan membuat usaha catering. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman merupakan guru yang sangat berharga. Salah satu pengalaman yang bisa dijadikan peluang usaha yaitu pengalaman saat melakukan perjalanan atau traveling. Pada saat kita melakukan perjalanan, kunjungan, wisata, banyak hal unik yang mungkin kita alami. Begitu pula makanan khas daerah yang kita kunjungi. Dari berbagai pengalaman tersebut, sebenarnya bisa dijadikan peluang usaha. Misalnya, membuat tulisan tentang perjalanan traveling, membuka agen travel, atau bisa juga membuka usaha aneka oleh-oleh. Intinya, bagi seorang berusaha kreatif pun apapun bisa dijadikan peluang usaha yang mengembangkannya hingga besar. Kemudian yang kedua, peluang eksternal. Peluang eksternal merupakan peluang yang terdapat di luar dari calon wirausaha. Peluang ini bisa bersumber dari berbagai hal antara lain sebagai berikut. Yang ke A, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dapat mempengaruhi jiwa wirausaha seseorang. Misalnya orang yang lahir dalam lingkungan keluarga yang mengaluri dunia usaha, maka kemungkinan besar
ia pun akan terpicu untuk menjadi seorang wirausaha. Mereka yang dilahirkan di lingkungan keluarga wirausaha akan terbiasa mendengar kesulitan-kesulitan bisnis yang diceritakan oleh orang tuanya. Hal tersebut dapat menempa dirinya dan dapat mendatangkan ide baru agar usahanya lebih berkembang. Kemudian yang ke-B, lingkungan rumah. Lingkungan tempat kita tinggal terkadang bisa juga dijadikan peluang usaha, asalkan kita jeli mengamati peluang yang dapat menghasilkan uang. Misalnya, lingkungan tempat tinggal banyak pabrik, maka peluang usaha yang bisa dipilih antara lain membuat kos-kosan, membuka usaha catering, membuka counter HP, pulsa, ataupun membuka warung makanan siap saji. Contohnya, jika lingkungan tempat tinggal kita banyak sekali kebun apel, maka peluang usaha yang muncul antara lain pengolahan buah apel menjadi jus selai dan juga keripik apel. Kemudian ada lagi yang C, peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Kehidupan manusia akan terus berjalan sesuai zaman. Perubahan yang jadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya perubahan lingkungan, perubahan hidup, perubahan tingkat kebutuhan, perubahan teknologi dan komunikasi, hingga perubahan musim. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pula pada kebutuhan manusia. Bagi yang kreatif, kondisi tersebut dapat dijadikan peluang usaha. Contohnya, aset ini banyak permintaan busana muslimah dengan hijab beraneka corak. Bagi wirausaha yang kreatif, hal tersebut bisa dijadikan peluang usaha untuk menyediakan aneka busana muslimah lengkap dengan hijab sesuai syariah. Kemudian yang ke-D, peluang dari konsumen. Ada kalanya peluang usaha datang justru dari konsumen. Biasanya konsumen selalu menyuarakan keinginan-keinginan mereka, seperti permintaan khusus, saran-saran agar produk yang mereka gunakan lebih berkualitas. Harapan mereka agar produk atau jasa yang digunakan bisa lebih baik. Bahkan keluhan-keluhan mereka pun bisa menjadi peluang usaha. Dari saran ataupun permintaan khusus dari konsumen, bagi wirausaha kreatif dapat menjadi peluang usaha yang baru. Misalnya usaha yang bergelut di bidang patisserie, lalu ada permintaan khusus dari konsumen agar produk yang sudah ada lebih variatif rasanya. Hal seperti ini bisa menjadi peluang usaha. Kemudian yang E, peluang dari gagasan orang lain. Terkadang gagasan dari teman atau kerabat, bahkan orang yang baru kita kenal pun bisa dapat menjadi peluang usaha. Bagi orang-orang kreatif, terkadang obrolan biasa ataupun keluhan seseorang terhadap suatu produk memantik idenya menjadi peluang usaha. Oleh sebab itu, perlu juga sering menjadi pendengar yang baik. Karena hal itu bisa juga menjadi ide terbukanya suatu peluang usaha. Apalagi jika gagasan yang dicetuskan teman ngobrol kita adalah gagasan yang orisinil, hal ini akan memunculkan sebuah peluang usaha baru. Kemudian yang ke-F, peluang dari informasi yang diperoleh. Era globalisasi ditandai dengan meningkatnya kecepatan informasi dari berbagai belahan dunia. Adanya kemudahan dari kecepatan informasi yang kita peroleh dapat pula dijadikan peluang usaha. Agar kita bisa menangkap peluang usaha, kita harus bisa mengikuti arus informasi dengan tepat, efektif. Lalu informasi apa saja yang bisa membuka peluang usaha kita? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, informasi mengenai berbagai produk yang sedang digandrungi masyarakat. Kita harus jeli dengan informasi tersebut dan menindaklanjutinya dengan cara menyediakan produk tersebut atau menjadi penghubung antara ketersediaannya produk tersebut. Apalagi saat ini penjualan online sedang digandrungi, jadi kita harus melakukannya dengan cara tersebut untuk memudahkannya. Kemudian yang kedua, informasi mengenai kebutuhan produk di suatu tempat. Ternyata tempat tersebut harganya sangat mahal. Informasi ini dapat menjadi peluang usaha yang sangat baik. Kita bisa mengambil peluang ini untuk menyediakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang ketiga, informasi mengenai kebutuhan produk tertentu. Informasi ini juga dapat menjadi peluang usaha agar kita siap memenuhi kebutuhan produk yang banyak diminati masyarakat. Di era globalisasi ini, semua informasi dapat diserap dengan baik, terutama yang menyangkut peluang usaha dan cara mengembangkannya. Yang ke-B, ciri-ciri peluang usaha. Adapun ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat orisinil. Kemudian yang kedua, bersifat menjangkau ke depan. Kemudian yang ketiga,
bersifat kreatif dan inovatif. Kemudian yang keempat, kelayakan usaha yang sudah teruji. Di sini ada juga yang dibahas mengenai unsur-unsur dalam peluang usaha. Peluang usaha terjadi akibat adanya keterkaitan berbagai macam unsur. Unsur dalam peluang usaha ini harus dimiliki oleh seorang berusaha. Menurutlah unsur yang dapat membuat seorang sukses dalam menekuni peluang usaha yang sudah mereka sebelumnya. Yang pertama dengan pengamatan pasar. Kemudian yang kedua, membuat inovasi baru. Kemudian di sini yang ketiga, sesuai keahlian. Yang kelima, memanfaatkan jaringan bisnis. Yang kelima, pemanfaatan produk dari perusahaan lain. Kemudian di sini ada juga dibahas mengenai risiko usaha. Apa yang dimaksud dengan risiko usaha? Bagaimana cara kita menekan risiko usaha? Risiko usaha merupakan naik turunnya usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Risiko usaha yang terberat adalah kerugian hingga kebangkrutan akibat melesetnya pencapaian dari target yang ditetapkan. Nah, di sini ada macam-macam risiko usaha. Yang pertama risiko murni, kemudian yang kedua risiko spekulatif, kemudian yang ketiga risiko fundamental. Nah, di sini ada pun yang dibahas tentang langkah-langkah mengidentifikasi risiko usaha. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi atau membuat daftar setiap risiko yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua, lakukan analisis dan ranking atau urutkan sesuai dengan besarnya dampak kerugian yang akan ditimbulkannya. Kemudian yang ketiga, tentukan upaya-upaya untuk mengatasinya sesuai dengan urutan yang ada. Kemudian yang keempat, lakukan upaya tersebut sesuai dengan pilihan skenario yang sudah dibuat. Kemudian yang kelima, lakukan evaluasi. Di sini ada juga dibahas yang ketiga, penyebab kegagalan dan keberhasilan sebuah usaha. Kita bahas dulu tentang keberhasilan usaha. Menurut Wiknex Skillet, pada ada 8 hal yang membuat usaha meraih kesuksesan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peluang pasar yang baik. Kemudian yang kedua, keunggulan persaingan. Kemudian yang C, kualitas barang atau jasa. Yang D, inovasi yang berproses. Kemudian yang E, dasar budaya perusahaan. Kemudian yang F, menghargai pelanggan dan pegawai. Kemudian yang G, manajemen yang berkualitas. Kemudian yang H, hubungan modal yang kuat. Kemudian ada juga yang dibahas, yaitu faktor-faktor yang dapat memicu kegagalan dan dalam menjalankan usaha, antara lain sebagai berikut. Yang A, tidak memiliki kompetensi manajerial. Kemudian yang B, gagal dalam perencanaan. Kemudian yang C, kegagalan melakukan riset besar. Yang D, bersifat pasif. Yang E, miskin managing waktu. Kemudian yang F, tidak bisa mengelola keuangan. Yang G, menghabiskan terlalu banyak modal. Oke anak-anak, demikian informasi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Seperti biasa akan ada tugas, selamat mengerjakan.